gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, saya Menovianti, SEMAK, salah satu dosen tetap pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Papua. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai video pengajaran adalah mata kuliah wajib dalam prodi akuntansi, yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang terdapat teori yang meliputi ceramah, diskusi, dan latihan soal. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses pengajaran yang ada di kelas dengan cara offline maupun cara online. Deskripsi mata kuliah akuntansi biaya ini yakni membahas mengenai pengertian biaya, pengertian dari akuntansi biaya, memahami berbagai perhitungan biaya pesanan, perhitungan biaya proses, perhitungan biaya variabel, perhitungan biaya aktivitas, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, harga pokok produk bersama, produk sampingan, dan sistem biaya taksiran dan sistem biaya standar. Pada mata kuliah akuntansi biaya ini terdapat CPL pada prodi akuntansi. Yang pertama, CPL ini menerangkan metode-metode kalkulasi biaya ke dalam proses produksi dan unit usaha yang sesungguhnya dan dapat menerapkan metode yang tepat atau sesuai dengan jenis perusahaan. Yang kedua, mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi metode pengendalian untuk mengevaluasi realisasi biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, mengkalkulasi biaya menjadi harga pokok menggunakan metode pesanan, variabel untuk produk tunggal, mengganda, produk bersama maupun sampingan. Mahasiswa mampu mengevaluasi efisiensi biaya yang dikeluarkan dengan analisis selisih pada metode harga pokok, taksiran, dan harga pokok standar. Pada mata kuliah akuntansi biaya ini terdapat CPMK. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan menghitung atau mengkalkulasi biaya pesanan, biaya proses, biaya variabel, biaya aktivitas, bahan baku, tenaga kerja, harga pokok produk bersama dan sampingan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pada perusahaan pada kriteria pesanan dan proses. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan mengkalkulasi biaya produksi dan non-produksi. Yang keempat, dapat membedakan kalkulasi dengan metode penuh atau full costing. Yang kelima, mencatat perlakuan sistem biaya taksiran dan standar. Pada mata kuliah akuntansi biaya ini memiliki pokok pembahasan. Ada terdapat 10 pokok pembahasan pada mata kuliah akuntansi biaya ini. Yang pertama, akuntansi biaya dan pengertian biaya. Yang kedua, metode harga pokok pesanan. Yang ketiga, metode harga pokok proses. Yang keempat, penentuan harga pokok variabel. Yang kelima, biaya overhead pabrik. Yang keenam, dekrementalisasi biaya overhead pabrik. Yang ketujuh, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kedelapan, harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Yang kesembilan, sistem biaya taksiran, dan 10, sistem biaya standar. Dalam mata kuliah akuntansi biaya ini saya menggunakan beberapa referensi yang digunakan. Yang pertama, buku Mulyadi dengan judul akuntansi biaya. Yang kedua, William K. Parker dengan judul akuntansi biaya. Yang ketiga, William Allen, Snowden, and Henderson, and Michael and Hare dengan judul dasar-dasar akuntansi biaya. Yang keempat, buku Firdaus Ahmad Dunia, Fasil Abdullah, dan Catur Sangkoko dengan judul akuntansi biaya. Beberapa referensi buku pendukung lainnya dan juga terdapat pendukung dari mata kuliah ini seperti dalam konsentrasi akuntansi yang diambil dari beberapa karya ilmiah dan video pembelajaran lainnya. Pada mata kuliah akuntansi biaya ini terdapat beberapa aspek penilaian. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 15%, tugas 25%, UTS dengan bobot 30%, UAS dengan bobot 30%. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah akuntansi biaya ini yakni yang pertama dengan ceramah atau metode penyampaian dan menjelaskan konsep dan teori akuntansi biaya. Yang kedua, diskusi mengenai topik akuntansi biaya. Yang ketiga,
mengerjakan latihan soal untuk mempraktikkan konsep dan kasus dalam akuntansi biaya, sehingga diharapkan mahasiswa mampu memahami bagaimana penyampaian materi yang telah disampaikan dengan latihan soal yang telah diberikan. Berikut ini video pengajaran pada mata kuliah akuntansi biaya yang dilaksanakan secara luring atau online di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Selanjutnya membahas mengenai siklus akuntansi biaya dalam perusahaan. Jadi dalam akuntansi biaya ini juga memiliki siklus ya, bukan hanya di akuntansi saja. Nah, ini dari perusahaan pertama dari siklus pembuatan produknya. Ini tetap yang menjadi intinya itu dari biaya bahan bakunya, terus tenaga kerjanya, dan juga biaya overhead pabriknya. Di sini kalau siklus akuntansi biaya itu dia menentukan dulu nih penentuan dari biaya bahan baku, penghargaan atau bagaimana bahan baku yang mereka ingin gunakan. Pasti mereka akan mencari bahan baku yang terbaiknya dengan harga yang dia sesuaikan ya. Dengan apa yang nanti akan dijual. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut ke arus fisik dari perusahaan manufaktur. Ini yang tadi Ibu sempat tanyakan ke kalian. Salah satu contohnya perusahaan manufaktur itu kayak perusahaan tempe atau dia menghasilkan minyak. Nah, ini ya, ini tetap ya. Ini kayak ini contohnya dia menghasilkan sebuah kursi ya, kursi. Bahan bakunya apa kursi? Kayu. Oke, kayunya dia pilih ya. Jenis-jenis kayu yang terbaik sesuai dengan sesuai pesanannya. Ini tenaga kerja ya, tenaga kerja yang memproses kayu itu, dan juga biaya overhead pabriknya, mesin yang digunakan dalam prosesnya. Ketiga item ini ya, kembali inilah produksi ya. Seluruh tiga item ini proses pelaksanaannya, produksinya hingga jadilah sebuah kursi. Ini terdapat arus biaya perusahaan manufaktur, ini tetap ya. Dia siklusnya tetap menghitung nih berapa biaya bahan baku tadi, biaya bahan bakunya, overhead pabriknya, dan juga tenaga ini. Nah, ini dia prosesnya ya. Ini biaya bahan langsung, itulah tadi bahan bakunya. 3 item dari tenaga kerja, biaya overhead pabrik, ini lari ke BOP-nya ya, biaya overhead pabriknya. Setelah itu dia proses ya, proses dalam proses ya. Ini produksi dalam proses, terus tenaga kerja langsungnya masuk juga ke BDP, baru menghasilkan barang jadi ya. Ini bentuk dari arusnya ya. Oke, selanjutnya ini ada aliran biaya produksi dalam rekening buku besar. Oke, jadi di dalam akuntansi biaya ini juga terdapat bagaimana kita memilah atau menentukan penentuan dari buku besar dalam proses rekening biaya produksinya. Tetap di sini ada persediaan bahan baku, itu tetap kita posting berapa nilai dari bahan baku yang kita gunakan. Terus itu gaji ya, gaji dan upah, itulah tenaga kerja yang kita gunakan itu dibayar gaji dan upahnya, dan juga biaya overhead pabrik yang digunakan seperti biaya listrik, mesin dan lain-lainnya, atau biaya administrasinya ya. Ketiga item ini masuk ke dalam perhitungan barang dalam proses ya. Setelah itu barulah persediaan produk jadi. Oke, ini bentuk metode harga pokok pesanan. Silakan ya, nanti kalau sambilan Ibu menjelaskan jika ada pertanyaan boleh ya. Metode harga pokok pesanan, yakni metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Oke, metode yang digunakan perusahaan. Oke, ini perusahaan, misalnya perusahaan tadi perusahaan tempe minyak ini berproduksi berdasarkan sesuai pesanannya. Di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan, biaya produksi tadi seperti tenaga kerja, overhead pabrik ya, sama apa satu lagi tenaga
bahan baku ya, oke, dikumpulkan untuk pesanan tertentu dengan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Oke, jadi dulunya bagaimana cara menghitung metode harga pokok pesanan? Jadi cara membaginya berapa dari total biaya produksi ini untuk pesanan ini dibagi dengan jumlah satuan produksinya. Oke, ini yang menjadi titik dari bagaimana kita menentukan metode dari harga pokok pesanan ini, berapa jadi harga produksinya dan dibagi dengan jumlah produk dalam pesanan ini. Oke, ini ya, ketika kalian membuat sebuah usaha yang bersifat usaha manufaktur nih, karakteristik usaha perusahaan produksinya berdasarkan pesanan. Oke, ini ada 3 ya. Misalnya kalian nih punya usaha kayak kue. Kalau kue itu dia dari mana bahan bakunya? Ya. Nah, ini 3 item nih misalnya ya. Tolong dong bantu itu narasikan. Yang pertama ini, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Ini gimana? Ya sekarang tadi. Baik, terus dari proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Produk yang konsumennya itu memiliki ini mencoba kalian bantu. Bisa. Ya, hanya menjual varian Oke, ya benar ya. Jadi misalnya ketika kita awal dari memulai usaha kue ini, kita produksi rasanya coklat ya, coklat sama keju. Ternyata dalam estimasi 3 bulan, mulai nih kita lihat pelanggan kita mulai menurun atau seperti apa kan. Kita coba apa bervariasi dengan karya kita tadi, bisa rasa green tea atau strawberry atau seperti apa ya. Jadi bisa jadi yang proses produksi yang sebelumnya kita menghasilkan coklat dan keju itu kita off-kan dulu dengan keterbatasan mungkin tenaga kerja ya, atau modal dari sebuah bahan bakunya ya. Akhirnya dia memproduksi dulu apa yang menjadi larisnya ya, seperti dari rasa green tea dan juga rasa strawberry misalnya. Oke, benar ya. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pesanan ya. Soalnya dia nanti kan Kalau didapatkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan itu kita itu harus memenuhi permintaan customer. Misalnya contoh gue kita mengambil dari tukang kue, kita customer kita memesan permintaan, jadi dia mintanya warna ini, warna seterusnya dengan lebih. Jadi kita sebagai memproduksinya jadi harus sesuai dengan Oke, benar ya. Jadi kita ini salah satu trik ya agar usaha kita berjalan dengan bagus, baik, ya kita harus menyesuaikan ya. Karena pembeli itu menjadi titik dari baliknya usaha kita ini. Apa dia mau yang seperti mungkin bentuk karakter seperti apa ya. Oke, benar ya. Yang ketiga ini produksi yang ditujukan untuk memenuhi pesanan. Yuk, gimana? Ada yang tahu? Silakan. Ada? Oke, itu juga bisa ya. Atau juga dia itu memproduksinya, dia butuh kayak gini. Saya butuh ini nanti ya 300 lagi, misalnya 300 buah kue lagi, tapi dengan estimasinya 3 minggu dari sekarang. Itu juga bisa ya. Nah, jadi dia minta dia yang menentukan gitu. Jadi misalnya ada memiliki sebuah perusahaan atau menghasilkan kue, ya berarti kita harus ngikut ya. Oh berarti si Dinda misalnya dia mau pesan gitu ke Adam, berarti dalam estimasi 3 minggu itu udah ada selesai. Itu juga bisa ya konsepnya. Jadi ini balik-balik lagi tetap ya, poinnya itu kita menghasilkan sebuah produk, tapi tetap kita harus sesuaikan ya dengan apa keinginan dari konsumennya ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya. Apa sih itu karakteristik dari harga pokok pesanan? Yang pertama ini, perusahaan memproduksi pesanan yang spesifik dan setiap jenis produk perlu dihitung
harga pokok produksi secara individual. Oke, jadi perusahaan itu perlu ya setiap pesanan yang dia ambil, dia harus hitung nih spesifikasi dari setiap hasil produk yang dihasilkan. Dari misalnya kue satu cake itu berapa nilai produksi yang dia keluarkan dengan berapa yang harus dia jual ya. Oke, yang kedua, biaya produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Oke, yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja yang dan dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya yang terjadi. Jadi biaya tidak langsung seperti BOP dibebankan berdasarkan tarif ditentukan di muka ya. Tetap ya, kalau biaya bahan langsung ini biaya bahan baku, tenaga kerja dan juga biaya untuk pabrik. Ini secara langsung yang memang biaya bahan langsung ini tidak kita laksanakan, tidak kita keluarkan. Ketika kita tidak laksanakannya, proses produksi tidak akan bisa berjalan ya. Yang ketiga, harga untuk produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi, jadi biaya produksinya yang dikeluarkan untuk pesanan dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Oke? Ini ya, perhitungan dari harga pokok produksi per unitnya. Membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Ini manfaat informasi dari harga pokok produksi per pesanan. Ini manfaat informasinya. Apa yang menjadi alasan kita perlunya itu kita menentukan harga pokok produksi itu atau kita mengetahui harga pokok produksi itu. Yang pertama ini kita bisa menentukan berapa harga jual, berapa harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Kalau kita nggak tahu berapa jumlah biaya bahan baku yang kita beli, tenaga kerja yang kita bayar, sama biaya overhead yang kita keluarkan, ketiga item ini kita jadinya kalau kita salah menghitung harga jual yang kita tentukan, efek sampingnya apa? Kerugian. Oke, benar ya. Kerugian ya, kerugian. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Kita mempertimbangkan nih, kira-kira kita mampu nggak, kapasitas kita ini mampu nggak untuk kita menerima pesanan ini. Kadang kalau kita asal terima, yang penting kita pikir, yang penting masuk uang, tapi kita nggak kita pikirkan berapa jumlah tenaga kerja yang kita perlukan sama biaya baku, itu sangat berefek ya terhadap konsumennya, bisa kecewa dengan keputusan kita ya. Ketiga, ini memantau realisasi biaya produksinya untuk kita tahu sesuai nggak dengan yang kita anggarkan. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Kita hitung nih, jangan kita asal jual tapi kita nggak tahu kita sedekah atau kita jualan kayak gitu ya. Kita harus tahu gitu. Harga dari ini kita dapat untung atau dapat rugi nih. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Oke, selanjutnya ini ada terdapat pembebanan BOP ke produk. Ada aktual costing dan normal costing. Ada yang bisa bantu Ibu jelaskan? Ini sebenarnya konsepnya sama ya, kayak yang ada di asuransi ya. Tapi bedanya, silakan Kak yang lain dulu. Oh ya boleh, silakan Kak. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini bisa kita lihat ada pembebanan BOP ke produk. Nah, di sini terdapat dua metode. Yang pertama adalah actual costing, kemudian yang kedua normal costing. Nah, dalam normal costing ini sendiri terdapat yang namanya tarif BOP. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas actual costing terlebih dahulu. Nah, actual costing ini apa? Actual costing ini adalah metode yang digunakan untuk pencatatan biaya produksi itu menggunakan biaya data aktual atau asli. Nah, dalam metode ini terdapat tiga komponen utama, yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Yang pertama itu ada biaya bahan baku aktual, kemudian biaya tenaga kerja aktual, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Oke. Nah, tujuannya adalah untuk menghitung biaya produksi, untuk menghitung biaya produksi secara real atau sesuai dengan biaya yang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua
kedua itu adalah metode normal costing. Nah, metode ini berbeda dengan metode actual costing tadi. Kalau metode normal costing ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya pokok produksi itu, menghitungnya dengan cara menggunakan biaya aktualnya untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja saja. Sedangkan membebankan biaya overhead pabriknya itu berdasarkan tarif estimasi atau perkiraan determine rate, bukan biaya overhead aktualnya. Nah, kemudian di sini kita lihat dalam metode ini ada yang namanya tarif BOP. Tarif BOP itu apa? Tarif BOP itu adalah tarif yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik ke produk secara sistematis. Nah, biasanya ini berdasarkan dasar tertentu seperti jam tenaga kerja, kemudian jam mesin, dan berapa unit yang diproduksi. Nah, dari sini yang sudah saya jabarkan tadi dapat kita simpulkan bahwa kalau kita actual costing itu cocok digunakan jika kita itu ingin mendapatkan hasil yang akurat atau realistis. Sedangkan normal costing ini cocok kita gunakan dalam perusahaan itu untuk mendapatkan pendapatan yang lebih efisien, cepat untuk pengendalian dalam suatu biaya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Berapa dong? Jadi intinya tetap ya, konsepnya itu kita berapa dari biaya bahan baku, berapa tenaga kerja, dan berapa biaya overheadnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini terdapat rekening kontrol dan rekening pembantunya. Nah, misalnya ini dari persediaan bahan baku. Apa rekening dari pembantunya? Itu kartu persediaannya. Jadi kita tahu nih bahan baku yang kita gunain persediaannya masih ada atau tidak. Terus yang kedua, persediaan bahan penolong. Terdapat juga kartu pembantunya, kartu persediaan. Yang ketiga, persediaan produk jadi. Terdapat juga kartu persediaannya. Kita untuk tahu berapa produk jadi yang telah dihasilkan ya. Terus yang keempat, barang dalam proses. Terdapat kartu harga pokok. Terus yang kelima, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Terdapat kartu biayanya, berapa dari biaya overhead ini. Yang keenam itu biaya administrasi dan umumnya, berapa kartu biaya yang ditentukan, dan juga biaya pemasaran, berapa kartu biayanya. Intinya akun-akun ini ada ya, tetap kita pelajari untuk kita belajar mengenai akuntansi keuangan yang tadi ya. Ada neraca, laba rugi ya, ini tetap ada konsepnya ya. Berapa nilai dari persediaannya, berapa biaya bahan biayanya. Kalau di laporan keuangan, di mana letak laporan apa yang terdapat biaya? Biaya, pendapatan sama laba, laporan apa? Nah, benar ya. Menurut kalian nih ya, beda atau sama pendapatan dan laba? Iya, beda. Bedanya apa? Ayo dong. Kalau pendapatan itu apa yang kita dapat dari tugas yang kita lakukan, laba itu sudah dihitung dari pendapatan dikurangi biaya. Oke ya, itu konsepnya ya. Ketika kalian memiliki memproduksi sebuah botol minuman ya, bisa jadi nilai pendapatan dan nilai labanya berbeda. Pendapatan itu nilai awalnya belum dikurangi sama biayanya. Oke. Selanjutnya, dia beli nih 100 rim per item ini 25.000, udah kita 2.500.000 yang berarti yang harus dia keluarkan. Terus tuh diperlukan tintanya dia beli dulu sebesar ini ya, 1 juta, 3 juta ya, 3 juta dari 2 ya. Terus selanjutnya bahan penolong ini yang digunakan sebesar 250.000. Terus juga bahan penolong juga sebesar 750.000. Oke, ini seluruh biaya bahan baku yang diperlukan dalam prosesnya. Ini ternyata dalam proses dia melaksanakan proses produksinya ini, ternyata yang dia gunakan kertasnya berapa nih? 80 rim. Ternyata tadi yang dia beli berapa? Oke, 100 ya. Ternyata yang digunakan hanya 80. Makanya diperlukan tadi yang kartu persediaan bahan baku. Jadi kita tahu ternyata yang digunakan hanya 80. Oke, tintanya tadi berapa? 20. Oke, sekarang yang digunakan 15. Oke, seperti itu ya. Terus
biaya bahan penolong X tadi berapa? 50 ya. Oke, yang digunakan 40. Oke, bahan penolong X yang digunakan tadi 5. Makanya 70. Oke, ini yang realnya ya, sesungguhnya yang dia gunakan. Oke, ini terdapat juga biaya dari tenaga kerjanya. Biaya langsungnya, ini berapa sih? Upah langsungnya dan tidak langsungnya. Ini seluruh biaya-biaya yang harus mereka keluarkan ya dalam proses produksi tadi, tenaga kerja yang digunakan. Oke, ini biaya lagi ya. Ada depresiasi, ini yang namanya apa nih? Biaya apa nih? Apa tadi? Ya, biaya overhead pabrik. Ini yang dihitung yang tadi biaya overhead pabrik itu. Berapa sih depresiasi mesin yang digunakan? Berapa sih pemeliharaan mesin yang digunakan? Biayanya berapa seluruhnya ya? Barulah dijurnalkan. Ini jurnalannya, perhitungannya ya. Berapa sih biaya bahan baku tadi? Ini di debit sama kreditnya. Oke, persediaannya. Tadi dia beli secara cash atau tuh kredit? Dia membayar secara cash atau kredit? Enggak, yang pemesan tadi kredit. Nah, itulah dapat utang dagang. Oke, ini juga ini tadi yang biaya ya. Itu ya, dia beli secara kredit ya. Oke. Ini persediaan bahan penolongnya. Berapa sih perhitungannya? Kalau yang di debit persediaannya, yang di kreditnya utang dagangnya. Ini akun dari perhitungan produksi yang dilakukan ya, dilaksanakan. Ini terdapat juga berapa nilai dari BOP-nya, biaya overhead pabrik yang digunakannya sebesar 900.000, dengan persediaannya sebesar 900.000 rupiah. Overhead pabrik. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi mengenai materi hari ini, nanti materi selanjutnya akan Ibu bagikan ya sebelum perkuliahan dimulai. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Semoga keberkahan dan pemahaman materi ini memberikan ilmu manfaat yang baik ya terhadap kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi biaya pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuturan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2020.